Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang soal volume 5 yang nantinya di dalamnya ada soal cerita, soal yang seperti ini ya, yang alasnya persegi dan soal yang alasnya persegi panjang. Di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Volume 5 dalam bentuk soal cerita atau soal yang tanpa gambar ya. Nah, ingat volume 5 adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Contoh yang pertama, diketahui limas dengan alas segitiga berukuran 6, 8, dan 10. Jika tinggi limas 12 cm, maka tentukan volume limas. Oke, cara menjawabnya adalah kita ketahui dari soal alas berupa segitiga berukuran 6, 8, dan 10 ya. Oke, sekarang kita bisa menggunakan prinsip jenis segitiga yaitu di materi teorema Pythagoras, maka kita pisahkan sisi terpanjangnya yaitu 10 dan kita gabungkan yang sisi yang lainnya ya. Jadi kita peroleh 10 kuadrat kita bandingkan dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat dari ini. Setelah itu 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36 dan 8 kuadrat 64 ya. Jadi kalau 36 tambah 64 sama dengan 100. Nah, dari sini ternyata yang sebelah kiri 100, yang sebelah kanan 100 berarti sama ya. Nah, kalau sama berarti dia mengikuti aturan teorema Pythagoras yaitu dia terjadi pada segitiga siku-siku. Jadi kalau sama dia segitiga siku-siku. Nah, karena segitiga siku-siku, maka kita peroleh 10-nya adalah sebagai sisi terpanjang adalah sebagai sisi miring dan 6 dan 8-nya adalah sisi siku-siku. Dari sini maka alas sama tingginya sudah diketahui ya. Karena alas sama tinggi mesti tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Nah, dari sini kalau kita mengikuti rumus volume 5 maka luas alasnya sudah ada. Karena luas segitiganya sudah ada, tinggi dari 5 juga sudah ada. Berarti bisa kita langsung ke rumus volume 5 yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga berarti sepertiga kali luas segitiga kali tinggi. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi berarti setengah kali 6, tingginya 8. Sepertiganya dari atas ya. Nah ini hati-hati dengan perkalian ini ya. Berarti hasilnya adalah 1/3 sama 1/2, kalau kita kalikan 6 itu hasilnya 1, berarti 1 kali 8, 8. Terus 8 dikalikan 12, karena tinggi dari 5 adalah 12 ya. 8 kali 12 adalah sama dengan 96 cm kubik. Ya, jadi kalau untuk volume satuannya adalah kubik. Oke, itu contoh pertama. Contoh yang kedua adalah diketahui limas dengan tinggi 15. Jika alas limas berbentuk layang-layang dengan panjang salah satu diagonalnya adalah 16 dan volume limasnya adalah 840, maka tentukan panjang diagonal alas lainnya ya. Nah, berarti ini mencari komponen dari limasnya ya, jika diketahui volumenya. Oke, langkah pertama. Luas layang-layang karena alasnya bentuk layang-layang itu adalah setengah diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Diagonal satunya sudah ada yaitu sama dengan 16 dari soal. Oke. Volume limas itu sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Atau volume limas itu karena alasnya bentuk layang-layang berarti sepertiga kali luas layang-layang kali tinggi. Volume limas dari soal diketahui 840. Diagonal satunya 16 ya. Terus tingginya dari limas adalah 15. Nah, bisa kita selesaikan ya berarti. Contohnya sepertiga dengan 15 jadi 5, setengah kali 16 jadi 8 ya. Jadi hasilnya adalah 8 kali 5 adalah 40, dikali D2 sama dengan 840. Nah, dari sini maka diagonal yang kedua sama dengan 840 bagi 40. Berarti sama dengan 21 cm. Nah, setelah itu sudah selesai ya. Jadi panjang diagonal yang lain adalah 21 cm. Nah, jelas ya. Jadi ini sama dengan membalik, kalau biasanya kalau kita nyari volume 5 saja, kita tinggal mengikuti aturan, tapi kalau misalkan dicari salah satu komponen dari volume 5 itu, maka caranya seperti ini ya. Sama, tetap kita gunakan rumus volume dari limasnya.
Oke, kita lanjutkan ke volume limas yang segi 4 ya. Kalau ini berupa gambar, ingat volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi, jadi ini berkali-kali biar sudah hafal ya, volume dari limas. Contoh yang ketiga, itu kalau alasnya persegi. Seperti ini, ukuran alasnya adalah 10 kali 10, tinggi dari limas adalah 12. Nah, kita cek dari sini. Dari sini apakah dari alasnya sudah bisa dicari luas alasnya? Ternyata sudah, tinggi limas juga sudah ada. Nah, kalau seperti ini langsung kita masukkan ke rumusnya. Volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi sama dengan sepertiga kali luas persegi ya. Ini saya simbolkan persegi ya, dikalikan tinggi karena alasnya bentuk persegi. Berarti sepertiga kali 10 kali 10 kali 12. Oke, kalau seperti ini 12-nya dicoret dengan 3 ya, hasilnya adalah 4. Berarti 100 kali 4 hasilnya sama dengan 400 cm kubik. Itu karena semua komponen sudah ada, berarti tinggal dimasukkan ke rumus dari volume limas. Contoh yang keempat ya, diketahui alas persegi. Ya, jadi alasnya persegi ya. Diketahui rusuk alas dan tinggi sisi tegak. Nah, tinggi dari limas belum diketahui ya, tinggi dari limas belum diketahui. Maka caranya seperti apa? Sama caranya ya. Misalkan ada soal seperti ini, sudah ada gambarnya ya. Ukurannya, ukuran dari alasnya adalah 24 kali 24, terus tinggi sisi tegaknya adalah 20. Nah, kita niatnya nyari T dulu ya, agar nanti volume limas bisa dicari ya. Oke, dibuat garis bantu OE ya, sehingga diperoleh TOE adalah segitiga siku-siku seperti ini. Nah, ini segitiga TOE adalah segitiga siku-siku. Ingat ya, panjang TO adalah tinggi dari limas, panjang OE itu berapa? Yaitu setengah dari 24 ini ya. Karena letaknya di tengah-tengah, berarti 12. Nah, dengan Pitagoras maka kita peroleh T-nya nanti kalau OE-nya 12 ya, maka T-nya ketemu 16 cm. Nah, setelah ketemu tinggi dari limas baru semua komponen sudah ada, berarti kita menggunakan rumus volume limas, yaitu volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi, berarti sepertiga kali 24 kali 24 ya, karena luas alasnya 24 kali 24, tingginya adalah 16. Yang ini yang kita pakai. Terus 24 dicoret dengan 3 ya, bisa seperti itu, 192 kali 16. Terus hasilnya adalah 3072 cm kubik. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang contoh yang kelima. Ini kalau alasnya persegi panjang ya. Diketahui rusuk alas dan rusuk tegak. Nah, biar tahu ya. Jadi ini saya ngambil rusuk tegak biar tidak hanya melulu pada tinggi dari limas atau tinggi dari rusuk tegak, tinggi dari sisi tegak, ini rusuk tegak. Rusuk tegak itu yang mana? Nah, kita perhatikan ini. Kita gambarkan seperti ini. Terus diketahui seperti ini ya. Alasnya berbentuk persegi panjang, ukurannya 32 kali 24. Nah, rusuk tegaknya contohnya ini, TC ya. TC berarti otomatis sama dengan TB ya, TD sama TA ya. Karena letaknya ada di tengah ya. Oke, setelah itu kita yang belum tahu adalah rusuk tingginya. Nah, kita biar mudah, kita buat garis bantu ya. AC yaitu diagonal AC ya. Sehingga diperoleh segitiga ABC, segitiga ABC di sini ya, segitiga ABC di sini adalah segitiga siku-siku. Jadi karena ini persegi panjang otomatis siku-siku di B ya. Jadi segitiga ABC siku-siku. Karena segitiga ABC siku-siku, maka kita peroleh panjang AC-nya itu nanti sama dengan 40 ya. Kok bisa? Ah, silakan dicari ya. Silakan cari kan ada banyak contohnya ya. Teorem Pitagoras ya, berarti nanti ketemu AC kuadrat sama dengan 32 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Atau boleh menggunakan triple Pitagoras. Ini kan kebetulan kelipatan dari 345 ya, triple Pitagoras 345. 24 bagi 3 itu 8, berarti semuanya dikali 8, 345 kali 8 ya. Jadi nanti ketemu 5 kali 8 sama dengan 40. Nah, itu. Setelah itu kita perhatikan segitiga TAC ya. TAC. Perhatikan segitiga TAC. TO tegak lurus dengan AC. Berarti TO-nya garis tinggi ya. Seperti itu.
Nah, gambarnya seperti ini. Ini 29, ini 40, ini nah, TA juga 29 ya. Oke. Kalau kita perhatikan ya, berarti TC sama dengan TA, berarti dia segitiga sama kaki. Karena segitiga sama kaki, T pada kakinya ya, maka T ini membagi rusuk AC menjadi 2 sama panjang. Berarti masing-masing adalah 20 ya. Nah, berarti sekarang ada 2 segitiga ini gara-gara ada garis bantu ini, maka ada 2 segitiga yaitu segitiga TAO sama TOC. Nah, kita perhatikan segitiga TOC. TOC ini segitiga siku-siku. Kenapa? Karena ada siku-siku di sini. Sisi miringnya adalah 29 di depan sudut siku-siku. Berarti 29 kuadrat sama dengan T kuadrat tambah 20 kuadrat. 29 kuadrat adalah 841 sama dengan T kuadrat plus 400. Ya. Agar T kuadratnya ketemu 400-nya dipindah seperti ini. 841 dikurangi 400 atau T kuadratnya ketemu 441. Karena ini masih T kuadrat berarti T-nya sama dengan akar dari 441 yaitu 21 cm. Ya. Sehingga dari sini bisa kita cari volume dari limas yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi atau sepertiga kali alasnya itu 32 kali 24 tingginya adalah 21. Nah, dari sini tinggal kita lakukan pencoretan ya. Seperti ini. Oke, ini mohon maaf ini ada belum diedit ya. Terus dikalikan seperti biasa. Ya. Gimana? Jelas ya? Oke. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya. Di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.